Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat rangkuman tentang penilaian yang sudah dilakukan oleh Ananda Sutrisma dengan Ananda Siti Meli Andriani. Nah, penilaian dilakukan ada 3. Yang pertama tentang penilaian RPP, yang kedua tentang penilaian strategi, dan ketiga tentang penilaian metode. Nah, pertamanya saya mau memperkenalkan, nama saya Bu Nursanti Siregar, NPM 19141019 semester 7 transfer. Penilaian yang mau saya lakukan yang pertama adalah penilaian dari Ananda Siti Meli Andriani Harahap. Menurut saya RPP yang dilakukan oleh Ananda tersebut sudah bagus, sudah bagus. Ada beberapa aspek sedikit lagi yang kurang menurut saya di sana, yaitu yang pertama aspek dari tentang penulisan RPP, di mana komponen-komponen dari RPP tersebut ada yang kurang satu lagi, yaitu di RPP Ananda Siti Meli Andriani di sana tidak dicantumkan materi ajar ataupun uraian dari materi, karena komponen dari RPP itu terdiri dari pertama identitas, di sana sudah tercantum, terus SK, KD dan inti, inti maksud saya, sana sudah tercantum, terus tujuan pembelajarannya sudah ada, terus kegiatan pembelajarannya sudah ada, terus bahan dan ajar sudah ada, materi, metode dan strateginya juga sudah ada di sana, penilaiannya sudah ada di sana. Itu yang tidak ada di sana. Terus ada satu lagi LKS ataupun lembar kerja siswa. Di sana hanya ada penilaian tapi tidak ada LKS ataupun contoh dari soal-soal materi yang dipelajari tersebut. Hanya 2 aspek yang tidak ada di sana. Selainnya ada. Ananda juga di sana di langkah pembelajaran dia juga menggunakan metode active learning atau student center, di mana siswa yang bekerja di sana di RPP. Ya, saya lihat di RPP itu dia. Terus kalau dari segi penggunaan metodenya sudah bagus ya, dimana metode menggunakan medianya sudah bagus, dimana Ananda Siti Melia ini menggunakan media-media yang ada di sekitar lingkungan kita. Dia pakai gula pakai garam, tepung dan lain-lain. Tuh. Jadi media yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain medianya mudah didapat, medianya tersebut juga sangat aman untuk digunakan oleh anak-anak didik yang umurnya SD, ya, masih umur SD, tingkat SD maksudnya. Terus untuk strategi pembelajarannya sudah bagus, tapi ada baiknya untuk pembelajaran apalagi seperti itu ya, dia berupa percobaan. Ada baiknya biarpun kita di sini hanya micro teaching tanpa siswa, kita bisa seolah-olah menggunakan diri kita sendiri sebagai siswa kita. Contohnya kita bisa kasih contohnya di kegiatan intinya, sebelum belajar kita bagi dulu kelompok, bagi anak-anak menjadi beberapa kelompok, ya, bagi anak-anak contoh seperti ini. Anak-anak semuanya kita bagi kelompok dulu ya, Nang. Jadi kelompok yang dibagi kelompok yang seperti yang ibu kasih kemarin. Setelah pembagian kelompok, kita bisa
eh, apa namanya itu, memberikan ataupun mengarahkan anak-anak menjadi sebuah kerja kelompok. Kita bagi tugas di kelompok itu. Contohnya masing-masing sudah bawa kan alat dan media yang ibu bagi kemarin kan, sudah bu, contohnya seperti itu. Baru silahkan dikeluarkan di atas mejanya masing-masing ya, media ataupun alat dan bahan yang sudah ibu bagi kemarin, yang sudah ibu suruh bawa kemarin. Seperti itu. Selanjutnya setelah kita arahkan di pembagian di alat dan bahan, kita bisa kasih contohnya seperti apa ya, kita kasih mereka lembaran-lembaran yang mana lembaran itu akan mereka pahami ya, akan mereka pahami nanti masing-masing. Jadi mereka dikasih satu percobaan aja. Contohnya dengan melarutkan gula, si kelompok A bikin larutkan gula, kelompok B larutan garam, kelompok C larutan tepung, kelompok D larutan ini. Nah seperti itu. Nah setelah itu, setelah dibuat seperti itu, maka setelah selesai, setelah mereka memahami materi yang mereka kasih tadi, mereka memahami materi yang kita kasih tadi, guru yang kasih tadi, mereka setelah mereka paham, suruh mereka untuk mempraktekkannya dengan teman sekelompoknya. Masing-masing kan ada itu, kalau satu lupa kan ada yang mengingatkan ataupun melihat kembali teks yang ada di depan mereka. Nah setelah percobaan selesai, maka buat mereka membuat kesimpulan. Apa kesimpulan dari yang kamu buat tadi? Buat di kertas lembar. Nah setelah selesai, tarik kesimpulan yang mereka tulis. Lalu suruh mereka membacakan atau mempresentasikannya ke depan kelas. Nah seperti itu. Nah dari setiap kelompok kan ada satu percobaan. Jadi setelah dilakukan presentasi per kelompok, suruh setiap kelompok melakukan pertanyaan ataupun mengajukan pertanyaan kepada kelompok yang mereka ingin ajukan tadi. Nah yang menjawab siapa? Menjawab pertama adalah kelompoknya masing-masing. Nah setelah mereka menjawab, tugas kita di sana hanya melengkapi ataupun meluruskan jawaban dari kelompok yang kita bagi tadi. Nah itu dia. Sebenarnya di siapa juga sama ya, Sutrisna juga sama ya. Sutrisna juga menggunakan metode yang sama dengan Siti Melia di YouTube-nya tadi ya, di videonya. Jadi Sutrisna juga hampir sama seperti yang saya katakan tadi, bisa menggunakan metode seperti itu ataupun strategi seperti itu. Bagi kelompok, baru suruh mereka untuk bekerja. Nah kita ambil kesimpulan setelah percobaan yang mereka lakukan, karena untuk anak-anak SD mereka akan lebih ingat kalau mereka langsung bekerja di sana. Terus untuk RPP yang dibuat oleh Sutrisna, saya lihat semuanya sudah bagus ya, sudah benar semuanya. Di komponen dari RPP semuanya sudah ada ya, namanya ada, itu maksudnya identitas dari RPP juga ada, terus KI, KD, indikator ada, terus tujuannya ada, materi pokok ada, materi ajarnya juga ada, penilaiannya ada, kisi-kisi ada, langkah-langkah pembelajarannya lengkap.
cuman saya lihat di sana ada sedikit ya, sedikit di sana di persepsinya tentang permulaan masuk belajarnya itu ya. Jadi kalau kita mau memperkenalkan materi awal di hari materi di pembelajaran baru, itu ada baiknya kita mengulang kembali materi yang sudah lewat. Tapi materi yang sudah lewat bisa, ataupun materi yang berhubungan dengan yang kita pelajari, materi yang mau kita pelajari. Contohnya tentang larutan, kalau menurut saya ada baiknya kita membuat pertanyaan, siapa tadi yang di rumah dia minum teh manis, ataupun siapa tadi yang di rumahnya yang bikin teh manis ayahnya. Nah, dari pertanyaan dasar itu kita bisa memancing anak didik kita untuk pembelajaran materi yang akan kita pelajari hari itu tentang larutan. Nah, di sana kita bisa memulai mengajari atau memperkenalkan mereka dengan apa itu larutan, bagaimana contohnya, jenis-jenisnya apa. Nah, seperti itu dia. Jadi awalnya kita bisa perkenalkan dengan pertanyaan tersebut. Baru ada saya bu, orang cuma seperti itu. Karena anak SD kan lebih kreatif. Jadi dari pertanyaan itu kita bisa langsung kita bikin praktek dulu ya. Nah, kira-kira bagaimana cara membuat teh manis itu, bagaimana cara buat kopi. Nah, ada lagi yang lain, kita bilang seperti itu. Nah guys, bagi kelompok, kamu buat ini ya, nah kamu buat ini ya, kamu buat ini, kamu buat ini, kasih lembaran sama mereka, ataupun jelaskan bagaimana cara kerjanya. Tapi lebih mudah dengan cara membagi kertas, di mana di kertas itu berisi tentang nama percobaan yang mereka buat, alat-alatnya apa, bahannya apa, dan cara kerjanya bagaimana. Mereka sendiri yang mempelajarinya. Jadi mereka langsung bekerja, langsung membaca ya. Jadi aspek membaca di sana ada dalam bahasa Indonesia. Jadi mereka bisa seperti ini dia rupanya. Mereka berpikir kritis di sana. Nah, itu dia menurut saya penilaian dari Sutrisna dan juga Siti Meli Andriani. Saya harap cuman itu yang bisa saya sampaikan dari penilaian Ananda, teman saya Sutrisna, Cynthia Sitombing dengan Siti Meli Andriani. Harap saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.